Ya, saya mau ikut berkomen ya. Jadi saya mau punya cerita dengan berkaitan dengan masjid peristirahatan ini sama mirip kejadian yang terjadi di Masjid Agung Sibolga. Saya turut prihatin atas kejadian apa yang telah ditimpa. Semoga keluarga diberikan ketambahan dan diberikan kesabaran dan almarhum diberikan tempat yang paling tinggi derajatnya di rumah Allah. Jadi saya mau tanya sama kalian ya, khususnya lah DKM tolonglah kalian beri edukasi tuh sama petugas-petugas ataupun DKM-nya juga kalian berikanlah tempat selebar-lebar dan tempat kebaikan buat kaum musafir kami. Saya khususnya ketika saya ngojol itu kan kaum musafir ya, bukankah kalau ini bukan kata saya bawa nama Ustadz Khalid Basalama. Ustadz beliau, Pak Ustadz beliau bilang mengatakan, saya pernah dengar, berbaiklah terhadap kaum musafir apabila di masjid. Kalau perlu kasih air, kalau perlu kasih makan, dan ada itu makanan, kasihlah. Bukankah begitu? Nah, ini masjid tidak kayak gitu sekarang. Sudah beda. Melainkan masjid itu udah dikunci, belum, atau seperti apalah, toilet dikunci, inilah. Pada saat saya di daerah Jakarta Barat, pada saat saya mau istirahat, kebetulan karena mau hujan ya, sudah mendung gelap sekali ya, kebetulan saya langsung mau sholat di daerah Jakarta Barat. Saya lupa lebih tepatnya di masjid mana. Saya sholat, habis sholat isya, kemudian saya lihat memang ada colokan. Nah, saya mungkin karena lelah dan letih juga ya, karena dari awal sampai dengan jam 4 saya belum istirahat, dan saya istirahat hanya sekali aja sholat. Itu pun saya sudah mau istirahat di sore hari, karena saya merasa tubuh saya perlu istirahat, dan saya lihat ada colokan, saya coba istirahat, dan saya colokan pas dekat saya. Mungkin posisinya mengganggu si itu kali ya, petugas yang punya uang banyak kali ya, dia yang mensumbangi masjid kali ya. Saya istirahat dengan selonjor atau dengan agak rebahan, mungkin beliau tidak senang ya. Setelah saya habis sholat loh, ya tidak mungkin saya masuk masjid ke dalam, itu pun juga di pojok dekat pintu ya, yang tidak dekat di tengah ataupun dekat imam, itu di pojok paling belakang. Nah, saya menyolokkan itu, petugas masuk sekali, terus balik lagi, dia mau negur atau bagaimana, saya yakin dengan bahasa tubuhnya dia mau negur, tapi dia tidak tegur. Nah, singkat cerita, karena pada saat itu memang sudah logikanya ya, kalau memang sudah mendung, apalagi itu sudah keadaan gelap, paling tidak itu masjid dinyalakan lampu, itu yang tadi posisi nyala, karena saya agak tiduran begini, sambil nunggu casan, saya tiduran tidak begini, hanya selenggat menepi di tembok, itu pun tidak lama lampu dimatikan pada saya. Sudah, habis dari situ, tidak lama beliau keluar, lalu kan berdekatan dengan saya duduk dan jendela ya. Nah, tidak lama itu di sana langsung dimatikan juga saklar untuk saya mengecas. Tiba-tiba mati, dia buka deret, saya dengar itu dimatikan saklarnya, jadi matilah. Kebetulan kan karena handphone saya habis, daripada saya mengeluarkan uang dan biaya yang modelannya saya harus nongkrong, budget untuk saya makan, ataupun ya kalau makan saya sudah, ngapain saya nongkrong lagi untuk hal-hal yang tidak penting. Lebih baik saya di masjid habis sholat terus saya mengecas. Tidak lama, memang habis berapa sih kalau ini, lebih baik saya kasih untuk masjid ya kalau memang kamu minta, daripada nanti uang saya ntar kepake juga buat saya makan pribadi. Ini pun saya tidak lama langsung dimatikan. No, jahat ya kayak gitu. Masjid kayak gitu ya, bukannya untuk kemaslahatan umat manusia, untuk kaum muslimin dan muslimat. Tolonglah kalian nih petinggi-petinggi DKM, tolong beri edukasi, apalagi kalau kamu yang petinggi-petinggi DKM, kalau perlu kamu lah yang diberi edukasi, biar kamu tuh terbuka lebar itu. Contoh ya, kayak di salah satu masjid yang saya follow di Cianjur, itu bahkan kalau mereka mau datang dipersilakan dikasih bantal, dikasih ini, dikasih ini. Contoh kayak tidak perlu berlebihan, kami cukup dikasih tempat meskipun di sudut ya, sudut mana gitu yang ada terasnya buat kami istirahat. Kaum ojol saya tahu benar, kaum ojol tuh kalau lagi mau sholat, saya yakin tidak saya saja, saya sering memperhatikan, saya sholat bareng sama ojol kan, mereka sangat lelah, mereka hanya butuh tempat yang teduh. Di saat tempat yang teduh sudah tidak aman bagi mereka, mau kemana lagi kalau bukan tempat Tuhan, terus mau kemana lagi kami lari ya. Tolonglah Ustadz ya, kalian lebih paham ketimbang saya, tolonglah kalian beri edukasi dan kalian bukalah pikirannya. Ustadz Khalid Basalama pun juga demikian mengatakan, berbaiklah terhadap kaum musafir, kalau mereka meminta minum atau berilah makan, bukan kayak gitu. Saya bukan ahli agama, tapi paling tidak kalian ikutlah ya kayak gitu, hal-hal kayak gitu. Bukankah tempat masjid tempat yang paling nyaman dan terindah ya? Kenapa kejadian yang di Masjid Agung Sibolga itu harus terjadi? Bahkan ini dikeroyok loh, hanya karena dia itu lelah, melepas penat, capek, mungkin dia habis dari mana, atau dia dari meraut infonya, atau dia dari habis kontrakan, dia minta bersimpuh sama Allah, ya Tuhan, saya tidak habis pikir. Mungkin kalau saya sudah lihat videonya tidak sekali dua kali, mungkin ingin meneteskan air mata ya kayak gitu tuh, bahkan luar biasanya tuh dahsyatnya. Kalian tuh melakukan, ingat, kalian membunuh satu orang di tempat masjid sama saja kalian membunuh seluruh umat yang diciptakan oleh Allah. Bukankah Allah pernah mengatakan seperti itu? Ini pengetahuan saya aja, koreksi kalau saya salah. Ya kayak gitu, kalian ini, aduh, kalian ini keturunan, benar-benar keturunan Habil apa Qabil tuh yang sejarahnya manusia ada pembunuhan. Kalian ngelebihin mereka. Habil Qabil aja hanya 1 lawan 1, ini kalian berlima, sungguh biadab, kalian tuh binatang, anaknya iblis kalian tuh emang. Kalau perlu kalian hukum mati biar mati. Bukankah di agama Islam seperti itu? Agak lebih keras, bukan untuk menakuti, tapi untuk efek yang dimana itu efek jerah.
agar tidak lagi terjadi seperti itu. Itu aja dari saya, karena apa yang sudah saya pernah alami, tolonglah. Saya mengalami betul dan memahami betul di posisi orang yang seperti itu. Kalau lagi sedang kelelahan, masjidlah bagi kami yang modelannya ingin sama Allah pasti jadi tempat terindah dan ternyaman. Tetapi kalau sudah tidak ada lagi tempat yang untuk kami bersinggah, kemana lagi? Kami harus mengadukan atau meminta atau bersandar untuk melepas lelahnya sebentar saja untuk seperti ini? Tidak ada. Kemana? Ya, petinggi-petinggi tolonglah kalian nih ya, khususnya Menteri Agama, tolonglah buat aturan yang benar untuk mengatur masjid-masjid yang ada di seluruh Indonesia Raya. Tolong berikan kelonggaran untuk hal-hal yang sifatnya untuk kemaslahatan, apalagi untuk kaum musafir. Karena saya paham waktu itu perjalanan pun juga saya pulang kampung dari Jakarta, dari Tangsel ke Surabaya. Saya sempat istirahat di masjid. Kalau itu ditutup semuanya, saya tidak kebayang. Ya, saya harus istirahat lagi kemana? Ya, bagi orang yang banyak uang ke hotel, tapi bagi orang yang tidak uang mana? Kami ini kalau bukan orang minta-minta ya, bedakan ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Adios.